Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo Sobat Pelita, kembali lagi bersama saya Muhammad Wiratama Al-Barizi di 107,7 MHz di Radio Pelita UPT SMP Negeri 7 Banjir. Di pagi yang cerah ini, nuansa yang sangat membahagiakan ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali bersama dengan Radio Pelita untuk mendengarkan siaran yang luar biasa ini. Semoga apa yang akan kita dengarkan ini dapat bermanfaat, dapat membahagiakan, dan bisa berguna di kehidupan kita selanjutnya. Yang akan bertugas selaku host yang akan menangani jumpa Sobat Pelita di beberapa menit ke depan dalam acara Suara Budaya Karya Guru dan Siswa. Ya, jadi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru, tepatnya pada tanggal 25 November 2025. Nah, ini tentunya sangat membahagiakan sekali untuk instansi pendidikan, karena di Hari Guru tersebut di tanggal 25 November akan diperingati Hari Guru, artinya akan banyak nuansa yang bahagia untuk guru maupun peserta didik. Nah, materi dari masing-masing narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini di Radio Pelita 107,7 MHz. Kita sebelum masuk ke dalam materi akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita akan berkenalan nih bersama narasumber yang pertama kita, yakni ada Gesya Monika Anjani. Halo Gesya. Halo dan selamat pagi Sobat Pelita. Sebelumnya, seperti yang John C. Maxwell katakan, belajarlah dari kegagalan karena kegagalan itu adalah jalan terbaik. Di sini perkenalkan, nama saya Gesya Monika Anjani dari kelas 9A. Dan di sini saya akan membahas sebuah prosa yang bertema Pesona Batik Lampung. Selanjutnya kita akan beranjak kenalan dulu nih dengan narasumber kedua kita, Miftah Nuris Wahyuni. Halo Miftah. Sobat Pelita, saya pernah berpikir bahwa setiap langkah di papan coklat adalah strategi untuk masa depan. Biji yang kita jatuhkan hari ini menentukan posisi kita esok hari. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada hari-hari selanjutnya. Saya Miftah Nuris Wahyuni di sini, dan saya akan sharing sedikit mengenai prosa permainan tradisional yang sudah saya buat. Dengan adanya materi permainan tradisional ini, harapannya bisa menumbuhkan cinta dan minat kembali memainkan permainan tradisional. Dan yang ketiga, ini yang paling ganteng nih, narasumber kita. Mari kita sambut Fatir Ramadhani. Halo Fatir. Halo Sobat Pelita, perkenalkan nama saya Fatir Ramadhani dari kelas 9A. Saya akan membawakan materi dengan judul Makanan Tradisional Suit Lampung. Di sini akan disampaikan oleh Fatir terkait dengan makanan tradisional, sehingga bisa menumbuhkan cinta dan menumbuhkan rasa ingin membuat makanan tradisional. Nah, jadi Sobat Pelita silakan disimak terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kece kita. Nah, yang pertama di sini akan disampaikan oleh Gesya Monika Anjani terkait kebudayaan daerah Lampung. Silakan untuk Gesya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya di sini akan membahas sebuah prosa yang bertemakan Pesona Batik Lampung. Seperti yang sudah diketahui, sebelum dikenal sebagai daerah penghasil batik, Lampung memiliki tradisi tekstil yang kuat berupa kain tapis, yaitu kain tenun bersulam benang emas. Ketika teknik membatik mulai masuk, banyak motif batik yang kemudian mengadaptasi motif tradisional tapis, seperti kapal, pohon hayat, burung, dan ragam geometris. Biasanya, batik Lampung digunakan saat acara formal atau kehidupan sehari-hari. Karena memang batik ini tidak sesakral kain tapis, seperti yang kita lihat kelas 7 di SMP N7 Banjir, yang memang batik sekolahnya sudah menggunakan batik Lampung. Bila estetika dan simbolik inilah yang kemudian menjadi fondasi utama motif batik Lampung. Kemudian konflik utama pada masa kini adalah
ancaman hilangnya tradisi batik Lampung karena para pengrajin tua mulai berkurang dan generasi muda yang enggan meneruskan. Setelah melalui berbagai penolakan dan perdebatan dengan para tetua adat, tokoh utama akhirnya berhasil membuktikan bahwa inovasi tidak menghilangkan nilai tradisi. Pada Festival Batik Nasional, karyanya yang mengadukan motif siger, kapal, dan gajah dengan sentuhan modern mendapat penghargaan sebagai desain terbaik. Baik Sobat Pelita, ternyata kita sudah di akhir materi saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak terasa waktu begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun melekat. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Dan pada Allah lah saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus dulu nih untuk pemateri kita yang pertama. Buat kalian yang belum mengetahui motif tapis Lampung khas Lekanan, yakni namanya Iwa Pemuda Tradisi. Yang kedua dari Miftah Nuris Wahyuni yang materinya nggak kalah menarik dan nggak kalah keren nih terkait permainan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai prosa permainan tradisional yang bertema congklak. Congklak adalah permainan tradisional yang sangat tua dan jejaknya ditemukan di berbagai negara di Asia dan Afrika. Permainan ini termasuk dalam keluarga permainan mancala, yaitu permainan menghitung dan memindahkan biji atau kerikil ke lubang-lubang di papan. Di Indonesia, congklak dikenal sebagai dengan berbagai nama seperti dakon dari Jawa, makaotan atau manggalenceng dari Sulawesi, dan congklak biasanya banyak disebut di Malaysia dan Singapura. Congklak selalu punya cara buat bikin siapapun betah duduk lama. Nggak ada aturan ribet, nggak perlu gadget, cuma butuh 2 orang, sedikit gerang, dan tawa yang gampang muncul. Baik Sobat Pelita, semuanya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi, dan sepertinya materi saya cukup sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Mohon maaf jika materi terlalu singkat, semuanya itu bukan nggak ada waktu, tetapi memang sudah nggak ada rasa. Jadi buat apa lama-lama? Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan tadi harapannya bisa menjadi motivasi kita untuk memainkan permainan tradisional. Nah, jadi sini nanti akan disampaikan oleh Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi dengan judul Makanan Tradisional Seruit Lampung. Seruit adalah makanan tradisional khas masyarakat Lampung Saibatin. Meski kini juga dinikmati oleh masyarakat Lampung Pepadun. Hidangan ini merupakan perpaduan ikan sungai yang dibakar atau digoreng, lalu dicampur dengan sambal terasi, tempoyak, fermentasi durian, atau mangga bagi mudah ketika berasal dari perbedaan cara memasak dan selera makan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sini kita akan mengadakan sesi tanya jawab bersama para narasumber kita terkait materi yang sudah mereka sampaikan tadi. Karena di sini kita ingin meminta mereka memberikan pendapat pribadi terkait materi-materi yang sudah mereka sampaikan. Nah, pertanyaan pertama di sini kita akan ajukan kepada Gesya Monica Anjani mengenai kebudayaan daerah Lampung. Gimana menurut Gesya kalau motif kain lapis Lampung jika dikenakan pada kaos atau t-shirt anak muda zaman sekarang kira-kira menarik nggak nih? Menurut saya pastinya cukup unik ya dan terkesan eksotis gitu. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang kurang menyetujui tindakan tersebut. Bukan berarti tidak disukai, namun karena memang corak dan kain yang sedikit dijaga para leluhur.
Tetapi menurutku bisa dicoba sih, karena itu terkesan hal yang cukup menarik ya. Nah, selanjutnya kita akan tanya jawab nih bersama narasumber kedua kita, Miftah Nuris Wahyuni. Gimana pendapat Miftah agar permainan tradisional ini tidak punah? Karena kan kita bisa lihat ya perkembangan permainan saat ini sudah luar biasa, apalagi game-game online yang harus top up, harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah itu kan salah satu dampak negatifnya. Nah jadi menurut Miftah gimana nih terkait permainan tradisional yang sudah punah? Ada nggak sih pendapat Miftah agar permainan tradisional ini tidak punah? Menurut saya, biar permainan tradisional nggak hilang, ya harus dipakai. Contohnya, anak-anak diajak berkumpul di saung atau di balai kampung untuk bermain permainan tradisional yang sudah disiapkan. Oke, luar biasa sekali ya tadi jawaban dari Miftah terkait bagaimana cara melestarikan permainan tradisional agar tidak punah ya. Kita akan sharing kepada pemateri kita ketiga, Fatir Rahmadani, mengenai makanan tradisional. Kita tanya dulu ya ke Fatir. Sebelumnya Fatir sudah pernah coba seruit belum? Belum ya. Oke. Namun kira-kira untuk Fatir nih tertarik nggak untuk mencoba seruit? Sangat tertarik. Kira-kira yang membuat Fatir tertarik dengan seruit itu apa sih? Karena saya tinggal di Provinsi Aceh, meskipun suku saya adalah suku Jawa, saya wajib mencoba makanan khas dari daerah Seruit Maluku. bareng. Oh iya. Oke, Sobat Pelita, demikian materi singkat dari para narasumber mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, terkhusus di Provinsi Lampung. Oke Sobat Pelita, saya bersama para peserta didik pamit undur diri. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Pelita. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Bangga berbudaya, bahagia menjadi guru Indonesia.